Terus kelebihannya apa? Kalau pengisiannya lama, kelebihannya itu adalah lebih awet dan daya tampung lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fairul Zabadi di channel Sastra Teknik. Oke, pada video kali ini kita akan memasuki episode belajar teori secara goblok. Oke, jadi saya bukan bermaksud apa-apa. Jadi saya nggak ahli menerangkan, nggak ahli teori ya. Hanya sekedar ingin berbagi saja ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kapasitor. Sesuai judulnya ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas fungsi kapasitor. Jadi kapasitor itu fungsinya adalah yang pertama, ini yang saya ketahui ya, sebagai penyimpan muatan listrik. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai filter. Nih ya. Jadi misalnya kalian punya kolam, airnya kotor, pakai kapasitor. Bercanda maksud saya bukan itu. Oke, itu fungsinya ya teman-teman. Terus oh ya, ada lagi perata arus listrik. Ini mungkin akan kita bahas untuk filter dan perata arus. Mungkin nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ya teman-teman. Kita fokus ke fungsi kapasitor yang pertama adalah menyimpan muatan listrik. Jadi kalau diibaratkan seperti sebuah ember ya teman-teman. Jangan ember, gelas. Nah, bagus kan gambar saya? Jadi kalau ibaratkan sebuah gelas itu seperti ini ya teman-teman. Jadi gelas ini isinya air. Kalau elko isinya muatan listrik ya teman-teman. Jadi semisal di sini ada sebuah ceret menuangkan air ya teman-teman. Nah itu sama dengan mengisi ini. Kalau diibaratkan kapasitor itu kalau sudah terisi itu artinya ada muatannya. Ada muatannya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Terus muncul perbedaan gini. Kalau sama-sama fungsinya, apa bedanya ya? Lalu apa bedanya baterai kita aja ya. Baterai vs kapasitor. Apa bedanya? Oke, jadi yang saya ketahui itu seperti ini. Jadi kalau baterai itu menyimpan muatan listrik tetapi merubahnya menjadi kimia. Jadi ada proses perubahan energi listrik ya. Listrik kelihatan nggak? Nah ini proses penyimpanannya dari listrik ke kimia. Jadi dalam bentuk kimia ya teman-teman. Kalau kapasitor itu listrik tanpa dirubah ya. Jadi listrik langsung muatan langsung tersimpan ke kapasitor. Jadi apa perbedaan mendasarnya? Ya ini perbedaan mendasarnya. Terus kemudian apa keuntungannya? Baterai sama kapasitor. Ya kalau baterai itu pengisiannya relatif lama ya. Relatif lebih lama karena apa? Karena ini ada perubahan menjadi kimia. Terus kelebihannya apa? Kalau pengisiannya lama, kelebihannya itu adalah lebih awet dan daya tampung lebih banyak. Lebih awet.
Oke, terus sebaliknya kalau ini pengisian cepat, terus ini cepat habis. Kalau baterai itu lama, mungkin bisa berjam-jam. Kalau kapasitor ini nggak dipakai pun bisa habis sendiri. Ya karena ini tidak ada proses perubahan menjadi kimia, hanya muatannya saja yang disimpan. Tapi kelebihannya apa? Nah ini pengisiannya cepat. Kalau kita butuh menampung energi secara cepat ya, langsung tertampung, yaitu kapasitor. Kalau baterai nggak bisa, harus ada waktu yang lebih panjang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terus hakikat dasarnya yang selanjutnya seperti apa? Hakikat dasarnya itu gini. Jadi ini kapasitor ya. Kapasitor itu gambarnya kayak gini. Ini kalau elko, jenis elko itu kayak gini. Ini positif, ini negatif ya teman-teman. Kalau mau mengisi elko ya ini dikasih muatan positif. Misalnya ini saya kasih, saya gambarkan sebuah baterai ya teman-teman, positif, negatif. Ini nanti arusnya akan mengalir ya teman-teman. Nanti arusnya akan berhenti ketika apa? Ketika ini si elko penuh. Ketika si elko ini penuh, arusnya akan berhenti mengalir. Oke, gitu ya teman-teman. Sesuai nilai ini kapasitas dan nilai arus. Oke, kita tidak akan membahas itu karena itu jelimet ya. Kita akan membahas dasar dulu. Nah, karena teorinya yang seperti ini, itu teori terhadap arus DC ya teman-teman. DC menyimpan muatan. Kalau terhadap arus AC seperti apa? Kalau terhadap arus AC itu gini. Ini simbolnya kapasitor ya teman-teman, positif. Kalau terhadap arus AC dia akan meloloskan, artinya dia akan terjadi charging dan discharging. Karena apa? Karena arusnya itu bolak-balik ya teman-teman. Arus bolak-balik nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Jadi untuk arus AC lolos ya, untuk DC itu memblokir. Jadi kayak tadi ya teman-teman, DC. Ini kapasitor mungkin sementara akan lolos dulu, tapi ketika elko ini sudah penuh, nanti dia akan berhenti arusnya. Di arus simbolnya A sama dengan 0. Gitu ya teman-teman, paham? Ada yang masih menyimak? Oke, terus selanjutnya jenis-jenis kapasitor. Jadi untuk jenis-jenis kapasitor yang pertama itu ada yang disebut elko, elektrolit, kondensator. Terus yang kedua ada yang namanya mika, terus keramik, 4 tantalum, 5 dan lain-lain. Saya kurang paham. Jadi kenapa disebut elko? Karena terbuat dari elektrolit ya. Jadi di dalamnya itu ada elektrolit, yaitu cairan. Kalau ini mika, ini keramik, tantalum ini saya kurang paham. Oke, segitu saja mungkin sharing dari saya tentang kapasitor. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian rasa video ini asik atau memberikan manfaat, kali kalian ingin saya bikinkan teori tentang komponen elektronika jenis lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, silahkan subscribe untuk sebagai tanda dukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.